terjadi tanpa permisi, membuka mata hati. Kau sadarkan diri ini, di dunia tak ada yang abadi. Engkau datang tanpa rencana, ingatkan kita jangan terlena. Kau sadarkan kita semua, di dunia semua serba fana. 27 Mei tahun 2006, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang Yogyakarta. Bahkan, gempa ini tercatat menjadi salah satu gempa yang paling mematikan di dunia. Gempa yang terjadi juga menempati posisi ke-9 atas jumlah korban jiwa yang melayang. Setidaknya gempa ini menyebabkan sekitar 390.000 rumah rusak, 6.234 orang meninggal, dan 46.148 orang lain luka-luka. Ini adalah Kali Opak, salah satu kali yang terdapat di Yogyakarta. Searah dengan kali ini, terdapat sebuah patahan yang lebih dikenal dengan nama Sesar Opak. Menurut penelitian, sesar opak merupakan salah satu pemicu terjadinya gempa. Para ahli mengungkapkan bahwa sesar atau patahan opak memiliki bidang pergeseran. Bidang pergeseran tersebut terbentuk karena adanya potensial energi, sehingga menyebabkan sesar tersebut lepas ataupun bergeser. Pergeseran yang tiba-tiba inilah yang kemudian menyebabkan gempa. Menurut para ahli, patahan yang bergeser dalam waktu yang tidak lama itu juga disebut dengan sesar aktif. Dari kejadian ini dapat kita lakukan penilaian risiko terhadap gempa. Yang pertama dengan mengidentifikasi bangunan yang rentan, terutama di daerah yang padat penduduk dan memiliki infrastruktur yang vital. Kemudian kita dapat mengukur bagaimana kemungkinan dan intensitas gempa berdasarkan sejarah seismik dan kondisi geologis wilayah, serta melihat kemampuan respon seperti menilai kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam merespon bencana, termasuk sistem peringatan dini dan pelatihan evakuasi. Selain di Jogja, pada tahun 2011 Jepang mengalami salah satu gempa terbesar dalam sejarah yang dikenal sebagai gempa Tohoku. Gempa ini terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 dengan magnitudo 9 sampai 9,1 skala Richter. Gempa ini juga diikuti oleh tsunami dahsyat yang menghantam wilayah timur laut Jepang sehingga menyebabkan kehancuran besar serta krisis nuklir di Fukushima Daiichi. Letak geologis Jepang yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik besar termasuk lempeng Pasifik, Eurasia, Filipina, serta Amerika Utara, sehingga sering menyebabkan aktivitas seismik. Dampak dari gempa ini menyebabkan Jepang lebih berpotensi terjadinya tsunami. Hal ini dikarenakan gempa bawah laut seperti Tohoku pada tahun 2011 seringkali memicu tsunami besar yang dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada terjadinya gempa itu sendiri. Selain kerusakan fisik berupa bangunan dan korban jiwa, gempa dan tsunami tahun 2011 juga memicu krisis nuklir di Fukushima yang memperburuk keadaan bencana dan menambah risiko lingkungan serta kesehatan bagi penduduk setempat. Meskipun bangunan di Jepang dirancang untuk tahan gempa, gelombang tsunami setelah gempa tahun 2011 telah berhasil merusak infrastruktur negara Jepang, terutama pembangkit listrik tenaga nuklir yang terdapat di Fukushima. Dari dua kejadian antara Indonesia dan Jepang, maka marilah kita lihat bagaimana perbedaan penanganan gempa antara dua negara ini. Kenyataannya, Jepang lebih siap untuk melakukan penanganan terhadap gempa bumi. Hal ini dikarenakan pengalaman Jepang serta teknologi-teknologi yang canggih yang sudah dimiliki oleh Jepang. Bangunan tahan gempa telah diwajibkan dan diatur oleh undang-undang di Jepang dengan ketentuan dinding dan balok harus dibangun dengan ketebalan minimum
sehingga bangunan tersebut tidak mudah hancur dan roboh. Jepang juga telah menerapkan sistem peringatan pada tempat-tempat umum dan transportasi seperti pada kereta api, dan juga mendesain bangunan, jalan, serta jembatan dengan beton dan peredam. Adanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk melakukan evaluasi dan pemantauan risiko, dan masyarakat akan membuat rencana evakuasi. Serta beberapa sekolah-sekolah yang ada di Jepang akan mengadakan latihan gempa secara rutin. Jepang juga menerapkan metode isolasi seismik, yaitu struktur bangunan diisolasi dari tanah oleh lapisan baja timbal dan karet yang bergerak atau menggunakan pendulum power yang digunakan di gedung-gedung pencakar langit dengan shimbashira, sehingga bangunan bergerak secara arah berlawanan. Selain itu, Jepang juga berinovasi dengan membuat rumah melayang yang dilengkapi dengan protektor gempa, sehingga ketika gempa terjadi, kompresor akan mendorong udara ke ruang bawah bangunan dan mengangkat bangunan setinggi 1-3 cm. Sedangkan penanganan gempa di Indonesia saat ini melibatkan berbagai langkah dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengurangi dampak bencana. Sama halnya dengan Jepang, Indonesia juga telah memiliki sistem peringatan dini yang dikembangkan oleh BMKG untuk mendeteksi gempa dan potensi tsunami. BMKG juga rutin memberikan informasi dengan cepat mengenai lokasi, berapa kekuatan, dan potensi bahaya dari gempa yang terjadi. Serta pemerintah daerah di daerah rawan gempa memiliki prosedur evakuasi yang diimplementasikan secara cepat setelah peringatan dikeluarkan. Latihan evakuasi untuk masyarakat juga sering dilakukan untuk meningkatkan kesiapan. Selain itu, Indonesia juga memiliki BNPB dan juga BPBD yang secara aktif mengkoordinasikan penanganan korban dan distribusi bantuan. Dan yang tak kalah penting adalah program edukasi terkait mitigasi bencana yang terus digalakkan terutama di daerah rawan gempa. Masyarakat akan diajarkan bagaimana cara menyelamatkan diri saat gempa, persiapan das darurat, dan pentingnya bangunan tahan gempa.